Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi semester genap tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang komponen dan cara kerja larutan penyangga atau larutan buffer. Untuk itu marilah kita pelajari satu persatu. Suatu sistem reaksi kimia kadang hanya dapat berlangsung pada kondisi lingkungan yang mempunyai pH tertentu. Larutan seperti air laut ini merupakan contoh larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu yang disebut larutan penyangga atau larutan buffer atau larutan datar. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Air suling yang pH-nya 7 ketika ditetesi dengan 0,1 ml HCl 1 molar, pH-nya akan berubah menjadi 4. Sehingga pH-nya berkurang sebanyak 3. Sedangkan jika air laut, ke dalam air laut ditambahkan 0,1 ml HCl 1 molar, maka perubahan pH-nya dari 8,2 menjadi 7,6. Hanya berubah 0,6. Dari ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa larutan penyangga atau larutan buffer merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Selanjutnya mari kita perhatikan komponen dan cara kerja larutan penyangga. Yang pertama, komponen larutan penyangga. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam. pH lebih kecil dari 7. Sedangkan larutan penyangga basa merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH pada daerah basa. pH yang lebih besar dari 7. Selanjutnya mari kita pelajari larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah, Ha, dan basa konjugasinya yaitu ion amin. Larutan seperti itu dapat dibuat dengan berbagai cara, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, mencampurkan asam lemah Ha dengan garamnya, La. Garam La menghasilkan ion amin yang merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Contoh, larutan CH3COOH dicampur dengan larutan NaCH3COO. Jadi asam asetat dicampurkan dengan natrium asetat. Jadi asam lemah dicampurkan dengan garamnya. Komponen penyangganya adalah asam lemah berupa CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu CH3COO- yang berasal dari anion garamnya. Kemudian selanjutnya, mencampurkan suatu asam lemah berlebih dengan suatu basa kuat. Campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Contoh CH3COOH akus. Kita campurkan dengan suatu basa, misalkan basa kuat, NaOH akus. Ya, CH3COOH asam lemah dicampurkan dengan basa kuat. Pembawa sifat basa adalah OH-. Kita ambil OH-, maka menghasilkan CH3COO- akus, basa konjugasi, ditambah H2O liquid. Campuran larutan tersebut merupakan penyangga atau buffer karena mengandung CH3COOH sebagai asam lemah dan ion CH3COO- merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Selanjutnya kita perhatikan larutan penyangga basa. Cara membuat larutan penyangga basa adalah yang pertama mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya. Contoh larutan NH3 dicampurkan dengan larutan NH4Cl. Jadi amonia dicampurkan dengan amonium klorida. Komponen penyangganya adalah NH3 sebagai basa lemah dan ion amonium NH4+ sebagai asam konjugasinya. Cara yang kedua, mencampurkan suatu basa lemah berlebih dengan suatu asam kuat.
contoh NH3 aqueous dicampurkan dengan asam kuat, pembawa sifat asam adalah H+, akan menghasilkan NH4+ aqueous. Jadi campuran bersifat penyangga atau buffer karena mengandung NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasi dari NH3. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Tentukan apakah campuran berikut merupakan larutan penyangga atau bukan. Yang pertama, 50 ml larutan HCOOH 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan HCOONA 0,2 molar. Kita perhatikan penyelesaiannya ya. Mol HCOOH sama dengan volume kali molaritas. Sama dengan 50 ml kali 0,1 milimol per mililiter. Sama dengan 5 milimol. Jadi jumlah mol HCOOH atau asam formiat sama dengan 5 milimol. Kemudian mol HCOONA, natrium formiat, sama dengan volume kali molaritas sama dengan 50 ml kali 0,2 milimol per mililiter. Sama dengan 10 milimol. Kita perhatikan HCOONA terionisasi menjadi HCOO- ditambah Na plus aqueous. 10 milimol HCOONA akan menghasilkan 10 milimol HCOO-. Kenapa? Karena koefisiennya sama, yaitu 1. Selanjutnya, larutan ini merupakan larutan penyangga. Kenapa? Karena terdapat HCOOH sebanyak 5 milimol. Ini merupakan asam lemahnya, perhatikan. Dan HCOO- sebanyak 10 milimol. HCOO- sebagai basa konjugasinya. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua. 100 ml larutan H2CO3 0,2 molar ditambah 100 ml larutan KHCO3 0,2 molar. Apakah ini merupakan larutan penyangga atau bukan? Kita perhatikan sama-sama ya. Mol H2CO3 sama dengan volume kali molaritas. Sama dengan 100 ml kali 0,2 milimol per mililiter. Sama dengan 20 milimol. Kemudian mol KHCO3, kalium bikarbonat, sama dengan volume kali molaritas. Sama dengan 100 ml kali 0,2 milimol per mililiter. Sama dengan 20 milimol. Kalium bikarbonat atau KHCO3 akan terionisasi menjadi HCOO3- aqueous ditambah K plus aqueous. KHCO3 sebanyak 20 milimol, sedangkan HCO3- koefisiennya 1 sama, sehingga HCO3- mempunyai jumlah mol sama dengan 20 milimol. Ini merupakan larutan penyangga. Ya, karena terdapat H2CO3 asam lemah sebanyak 20 milimol dan HCO3- sebagai basa konjugasinya sebanyak 20 milimol. Selanjutnya contoh yang ketiga. 50 ml larutan NH3 0,1 molar ditambah 50 ml larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molar. Apakah ini merupakan penyangga atau bukan? Kita perhatikan bersama ya. Mol NH3, kita cari mol NH3 sama dengan volume kali molaritas. Volumenya 50 ml, molaritasnya 0,1 milimol per mililiter. Sehingga 50 ml kali 0,1 milimol per mililiter sama dengan 5 milimol. Selanjutnya, mol NH4 2 kali SO4, amonium sulfat. Juga sama dengan volume kali molaritas. Sama dengan 50 ml kali 0,1 milimol per mililiter. Sama dengan 5 milimol. Selanjutnya,
garam amonium sulfat NH42 kali SO4 akus akan terionisasi menjadi 2NH4 plus akus ditambah SO4 min akus. NH4 2 kali SO4 akus sebanyak 5 milimol. Sedangkan ion amonium sebanyak 2/1 kali 5 milimol sama dengan 10 milimol. Larutan ini merupakan larutan penyangga. Mengapa? Karena terdapat NH3 sebagai basa lemah sebanyak 5 milimol dan NH4 plus atau ion amonium sebagai asam konjugasi sebanyak 10 milimol. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh yang keempat. 100 ml larutan NH3 0,2 molar ditambah 100 ml larutan H2SO4 0,2 molar. Apakah ini merupakan larutan penyangga atau bukan? Kita perhatikan. Mol NH3 sama dengan volume kali molaritas sama dengan 100 ml kali 0,2 milimol per mililiter sama dengan 20 milimol. Sedangkan mol H2SO4 volume kali molaritas sama dengan 100 ml kali 0,2 milimol per mililiter sama dengan 20 milimol. Kita buat persamaan reaksinya. 2NH3 akus ditambah H2SO4 akus menghasilkan NH4 2 kali SO4 akus. Kita perhatikan ketersediaan mol awal, NH3 sebanyak 20 milimol, H2SO4 sebanyak 20 milimol. NH4 2 kali SO4 belum ada. Yang bereaksi, kita perhatikan, NH3 bereaksi 20 milimol atau berkurang 20 milimol, sedangkan H2SO4 yang berkurang adalah 1/2 dikali 20 milimol sama dengan 10 milimol. NH4 2 kali SO4 yang terbentuk juga 1/2 kali 20 sama dengan 10 milimol. Sehingga pada kondisi akhir NH3 sebanyak 0 habis bereaksi, sedangkan H2SO4 akus tersisa 10 milimol dan NH4 2 kali SO4 yang terbentuk 10 milimol. Ini bukan merupakan larutan penyangga karena komponen penyangga yaitu NH3 tidak ada, meskipun terdapat NH4 plus sebanyak 2 kali 10 milimol yaitu 20 milimol, tetapi salah satu komponen penyangga yaitu basa lemahnya tidak ada, sehingga ini bukan merupakan larutan penyangga. pH larutan ditentukan oleh asam kuat yang tersisa. Ingat, pH larutan ditentukan oleh asam kuat yang tersisa. Selanjutnya contoh berikut, contoh yang kelima. 100 ml larutan NH4 0,2 molar ditambah 50 ml larutan H2SO4 0,2 molar. Kita perhatikan apakah ini merupakan larutan penyangga atau bukan. Ya. Mol NH3 sama dengan volume kali molaritas sama dengan 100 ml kali 0,2 milimol per mililiter sama dengan 20 milimol. Selanjutnya mol H2SO4 sama dengan volume kali molaritas 50 kali 0,2 milimol per mililiter sama dengan 10 milimol. Kita buat persamaan reaksinya seperti tadi. 2NH3 akus ditambah H2SO4 akus menghasilkan NH4 2 kali SO4 akus. Ketersediaan mol awalnya NH3 sebanyak 20 milimol, H2SO4 sebanyak 10 milimol. NH4 2 kali SO4 akus belum ada. Yang bereaksi H2SO4 sebanyak 10 milimol berkurang 10 milimol. Sedangkan NH3 2/1 kali 10 milimol berarti NH3 berkurang 20 milimol. NH4 2 kali SO4 yang terbentuk sebanyak 10 milimol. Dari 1/1 kali 10 milimol ya. Sehingga pada kondisi akhir NH3 habis bereaksi, H2SO4 tepat habis bereaksi. Nah, ini juga bukan merupakan larutan penyangga. Sehingga pH larutan hanya ditentukan oleh larutan garam yang terbentuk. Ingat hidrolisis garam yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi pH larutan hanya ditentukan oleh larutan garam yang terbentuk. Selanjutnya contoh yang ke-6. 150 ml larutan HCOOH 0,1 molar ditambah 100 ml larutan KOH 0,1 molar.
Apakah ini merupakan larutan penyangga atau bukan? Mari kita perhatikan secara bersama-sama. Kita lihat mol HCOOH sama dengan V kali M, volume kali molaritas, sama dengan 150 ml kali 0,1 milimol per mililiter, sama dengan 15 milimol. Mol KOH sama dengan volume kali molaritas, sama dengan 100 ml kali 0,1 milimol per mililiter, sama dengan 10 milimol. Kita buat persamaan reaksinya. HCOOH akus ditambah KOH akus menghasilkan HCOOK akus ditambah H2O liquid. Ketersediaan mol awalnya HCOOH sebanyak 15 milimol, KOH 10 milimol, HCOOK belum ada yang bereaksi. KOH habis bereaksi 10 milimol, berkurang 10 milimol. HCOOH 1 per 1 kali 10 milimol, HCOOH berkurang 10 milimol. Di kanan HCOOK bertambah 1 per 1 kali 10 milimol, bertambah 10 milimol. Sehingga pada kondisi akhir HCOOH tersisa 5 milimol, KOH habis bereaksi, sedangkan HCOOK yang terbentuk 10 milimol. Nah, garam HCOOK yang terbentuk akan terionisasi menjadi HCOO- tambah K plus akus. HCOO- sebanyak 10 milimol. Sehingga larutan ini merupakan larutan penyangga. Mengapa? Karena terdapat HCOOH sebagai asam lemah sebanyak 5 milimol dan HCOO- sebanyak 10 milimol sebagai basa konjugasinya. Yang kedua, kita perhatikan cara kerja larutan penyangga. Larutan penyangga asam. Contoh larutan penyangga asam yaitu larutannya mengandung CH3COOH dan CH3COO-, asam asetat dan anion asetat. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan sebagai berikut. CH3COOH akus setimbang menjadi CH3COO- akus ditambah H plus akus. Kita perhatikan pada penambahan asam. Penambahan asam atau H plus akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ion H plus yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH. Jadi pada sistem penyangga ini, jika kita tambahkan H plus, maka yang bereaksi dengan H plus yang kita tambahkan atau asam kuat yang kita tambahkan adalah basa konjugasi yaitu CH3COO- akus yang akan membentuk CH3COOH akus. Selanjutnya pada penambahan basa, jika yang ditambahkan adalah suatu basa, ion OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan ion H plus membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion H plus dapat dipertahankan. Kita perhatikan pada sistem penyangganya. Ya, ketika kita tambahkan OH- atau basa kuat, maka yang akan bereaksi dengan basa kuat adalah asam asetat atau asam lemahnya. CH3COOH akus ditambah OH- akus akan membentuk CH3COO- akus ditambah H2O liquid. Jadi kita perhatikan ketika kita menambahkan asam kuat, maka yang akan bereaksi dengan asam kuat adalah CH3COO- sebagai basa konjugasi. CH3COO- tambah H plus menghasilkan CH3COOH. Sedangkan jika kita menambahkan basa kuat atau OH-, maka yang akan bereaksi dengan OH- yang kita tambahkan tersebut adalah asam CH3COOH. CH3COOH ditambah OH- menghasilkan CH3COO- tambah H2O liquid. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa sehingga dapat mengikat ion H plus maupun ion OH-. Kemudian selanjutnya, larutan penyangga basa. Contoh larutan penyangga basa yaitu larutan yang mengandung NH3 dan NH4+. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan berikut.
NH3 akus ditambah H2O liquid setimbang menjadi NH4 plus akus ditambah OH- akus. Ini merupakan sistem penyangga basa. Pada penambahan asam, jika ke dalam larutan ditambahkan suatu asam atau ion H+, dari asam tersebut akan mengikat ion OH-. Hal itu menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Nah, perhatikan, ketika kita menambahkan H+ atau asam kuat, maka yang akan bereaksi adalah basa lemahnya, yaitu NH3. Dengan persamaan reaksi, NH3 akus ditambah H+ akus menghasilkan NH4 plus akus. Sebaliknya, jika kita menambahkan basa pada sistem penyangga tersebut, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Jadi OH- yang kita tambahkan akan bereaksi dengan ion amonium atau NH4+. Dengan persamaan reaksi, NH4+ akus ditambah OH- akus menghasilkan NH3 akus ditambah H2O liquid. Jadi kita perhatikan pada penambahan asam kuat pada wadah. Pertama, yang kita tambahkan asam kuat, maka yang akan bereaksi dengan asam kuat tersebut adalah NH3 sebagai basa. NH3 tambah H+ menghasilkan NH4+. Sedangkan wadah kedua, jika yang kita tambahkan basa kuat atau OH-, maka yang akan bereaksi dengan OH- yang kita tambahkan adalah asam konjugasinya, yaitu NH4+. NH4+ tambah OH- menghasilkan NH3 tambah H2O liquid. Sehingga larutan yang mengandung NH3 dan NH4+ dapat mengikat ion H+ maupun ion OH- yang ditambahkan sehingga dapat mempertahankan pH-nya. Demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dibagikan dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran jarak jauh yang saat ini tengah kita jalani. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap mentaati protokoler kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, tetap semangat, tetap giat belajar. Salam sehat, salam cerdas.